Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat Prapaskah. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Yosef Aeng. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, angkat suaramu dengan bergemar, petik kecapi dan tabu gendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing dalam ibadah kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 45 ayat yang ke-13 yang mengatakan, Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setelah siapakah hendakku
Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia, dan ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah ku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Saudara jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Marilah kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Allah kami yang kekal, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Engkau tetap menuntun dan menyertai kami hingga hari ini kami dapat lagi datang dan beribadah. Lalu kami juga kembali akan mendengar lagi kebenaran firman-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, tuntunlah hati dan pikiran kami. Biarlah kiranya firman-Mu boleh kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengar. Demi Kristus Tuhan, firman Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Pembacaan Alkitab pada minggu pagi ini terambil dari kitab Esra pasal yang ke-1 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Esra pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-5 yang menyatakan, pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya
Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, hendaklah firman Tuhan itu dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Ibu Bapak dan saudara-saudara jemaat yang dikasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah menjadi alat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, keberadaan gedung gereja tidak dapat kita pungkiri bahwa itu adalah sesuatu yang sangat penting, karena gedung gereja bukan saja menjadi tempat umat beribadah, tapi juga menjadi tempat pembangunan persekutuan itu sendiri, tempat mengembangkan pelayanan dan kesaksian kita, menjadi tempat pembinaan akhlak moral jemaat Tuhan. Karena itu sekali lagi, tentu saja gedung gereja itu adalah sangat penting. Namun Ibu Bapak dan saudara-saudara, dalam upaya membangun gedung gereja seringkali diperhadapkan dengan kenyataan ada kendala-kendalanya. Misalnya mengenai pengurusan izin yang seringkali tidak mudah untuk didapat. Ibu Bapak dan saudara-saudara, karena itu seringkali jemaat tidak bosan-bosannya memanjatkan doa kepada Tuhan. Bertahun-tahun mereka menggumuli, tapi seringkali juga izin belum juga diperoleh. Saudara-saudara, namun ternyata ada juga waktu Tuhan, sehingga doa-doa jemaat itu ternyata setelah digumuli bertahun-tahun dikabulkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan mengabulkan doa umat itu? Macam-macam cara yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjawab doa umat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 16 tahun 2021 tentang persetujuan bangunan gedung atau PBG yang disingkat PBG sebagai pengganti dari IMB, izin mendirikan bangunan, yang berbasis izin, yang selama ini inilah yang cukup menjadi pergumulan atau menjadi kendala dalam pembangunan rumah Tuhan. Entahlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah ini juga termasuk cara Tuhan dalam menjawab doa-doa kita? Karena saya sendiri belum membaca dengan persis bagaimana bunyi dari peraturan pemerintah ini tentang persetujuan bangunan gedung atau PBG ini. Tapi yang jelas bahwa bisa juga ini menjadi cara yang Tuhan pakai untuk menjawab doa umat. Bahkan mungkin saja pemerintah
sekarang ini betul-betul mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya bagi gereja. Tapi sekali lagi yang pasti bahwa apapun kendalanya, tetapi jika waktu Tuhan tiba, maka Dia juga tidak akan pernah kehabisan cara untuk mewujudkan doa dan harapan anak-anaknya. Saudara-saudara, pada hari ini kita mendengar dalam pembacaan Alkitab kita tadi bahwa Tuhan menggerakkan hati seseorang yang bukan umat Tuhan atau umat pilihannya, yaitu Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia, untuk menjawab doa dan harapan umatnya yang merindukan kembali ke Yerusalem, kembali ke kampung halamannya, sekaligus juga kembali untuk membangun lagi rumah Tuhan di tempatnya semula, karena rumah Tuhan itu memang penting. Mengapa pembangunan rumah Tuhan itu penting? Karena kita tahu, ibu bapak dan saudara-saudara, pada masa yang lalu justru karena ketidaksetiaan umat yang membuat Tuhan menghukum mereka. Jadi dengan adanya rumah Tuhan, Tuhan bermaksud agar itu nanti dapat digunakan kembali membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan juga memberi lebih baik dari yang mereka minta, yang mereka harapkan selama ini dalam doa. Karena ternyata Raja Kores yang telah dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya ini tidak saja memerintahkan umatnya pulang, tetapi dikatakan kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-8, di situ dikatakan, dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, dengan harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores, Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, kita lihat apa yang dilakukan oleh Raja Kores. Ia juga memberikan sokongan. Mereka disokong dengan emas, perak, ternak. Bahkan tadi dikatakan mengembalikan perlengkapan rumah Tuhan yang diambil oleh Nebukadnezar. Bukankah semua ini lebih daripada apa yang mereka harapkan? Saudara-saudara, cara Tuhan memang luar biasa. Hanya masalahnya seringkali kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Kita berpikir hanya saudara seiman saja yang bisa dipakai oleh Tuhan. Padahal kuasa dan kasih Tuhan tentu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Tuhan dapat memakai, dapat memilih siapapun untuk menjadi alat bagi Tuhan. Saudara-saudara, dalam perjalanan pelayanan kita seringkali, katakanlah misalnya dalam pemilihan penatua dan diaken, ada orang-orang yang mungkin dipilih tetapi kemudian ada yang menolak dia dengan alasan bahwa orang itu tidak layak untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara, mungkin bagi mereka orang-orang yang telah dipilih itu tidak tepat. Namun kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, kita bisa melihat contohnya seperti Rasul Paulus. Bukankah Rasul Paulus juga adalah seorang penganiaya? Ya, penganiaya umat Tuhan.
tetapi Tuhan memakai dia. Tuhan menjadikannya sebagai alatnya. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara, dalam memakai seseorang untuk menjadi alatnya dalam rangka pemenuhan janji Tuhan, tidak ada yang dapat membatalkan atau menghalangi rancangan-rancangan Tuhan. Jadi tidak semata karena latar belakang hidup seseorang. Yang penting dan yang pasti bahwa kesediaan orang yang dipilih oleh Tuhan itu juga sangat penting. Di masa Prapaskah, saudara-saudara, Yesus memberikan dirinya menjadi alat. Meskipun kita tahu apa yang dijalaninya tidaklah mudah, syarat dengan derita dan sengsara, tapi semua itu dilakukannya dalam ketaatan. Agar apa? Agar kehendak Bapa, yaitu manusia diselamatkan, itu terwujud. Gereja-gereja dari masa lalu hingga sekarang masih meneruskan karya penyelamatan itu. Dan gereja Protestan di Indonesia sebagai ibu dari 12 gereja bagian mandiri yang berhari ulang tahun ke-416 pada bulan yang lalu, tepatnya tanggal 27 Februari, masih dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Sebagai warga jemaat, kita juga sebenarnya terpanggil untuk melanjutkan karya penyelamatan Tuhan itu. Jadi biarlah kiranya ibu bapak dan saudara-saudara, kita tetap memberikan diri kita dalam kesediaan kita melaksanakan panggilan Tuhan bagi diri kita. Jadikan setiap diri kita menjadi alat di tangan Tuhan. Dalam segala situasi apapun, kalau Tuhan berkehendak memilih kita, maka tentu saja Tuhan tidak akan tinggal diam, tapi Dia juga akan tetap menolong kita dan mewujudkan apa yang menjadi harapan kita. Tuhan menolong, Tuhan menguatkan setiap umat, dan diberkatilah kita semua umat Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, kita masuk di dalam nyanyian respon Gita Bakti 104. Janji Tuhan selalu digenapi. Ia utus Roh Kudus bagi kita, agar kita selalu dikuatkan, laksanakan amanat Tuhan Yesus. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Tuhan utus umatnya dalam dunia, jadi hamba yang patuh dan setia, bawa damai dan kasih yang sejati bagi orang yang dalam keresahan. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Jemaat, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih pada hari ini kami umat-Mu boleh bersyukur karena kami diingatkan kembali hidup kami juga menjadi alat bagi Tuhan untuk meneruskan karya keselamatan Allah di tengah-tengah dunia ini, terlebih di tengah situasi pandemi yang menjadi pergumulan kami semua. Bapa di dalam sorga, tolonglah kami sebagai umat-Mu, tetaplah tuntun kami, kuatkan kami, biarlah kami tetap juga mau memberikan diri kami dipakai oleh Tuhan. Hari ini kami berdoa menyerahkan gereja-Mu dimanapun Engkau telah panggil dan utus. Berikan gereja-Mu tetap semangat, berikan gereja-Mu tetap kekuatan supaya terus dapat melaksanakan panggilan Tuhan dalam hidupnya, menjadi alat bagi Tuhan menghadirkan keselamatan, karya keselamatan Tuhan itu. Bapa di dalam sorga, pada hari ini kami mau berdoa menyerahkan kembali kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Yang sakit Tuhan tilik mereka dan sembuhkan. Ada Ibu Salomi Pati Nasrani, Bapak Arisman Panjaitan, Saudari Claymore Metekohi, ada adik Jenu dan Junior Renyaan, ada Ibu Flora Israel Renyaan, Bapak Hengki Peters, Saudari Rita Maulud, dan mungkin masih ada lagi. Tuhan, sembuhkanlah mereka, dalam kuasa dan kasih-Mu Engkau memulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga yang berduka. Ada keluarga dari Bapak Salmon, di mana ibu mertua Tuhan telah panggil kembali pulang ke dalam kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Puko. Tuhan telah memanggil ibunda terkasih, berikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga. Kami berdoa juga untuk Pak Jeb sekeluarga, Ibu Erika. Tuhan juga berkati, berikan mereka kekuatan ketika Tuhan sudah memanggil Bapak terkasih. Biarlah kiranya anak-anak dan seluruh keluarga besar yang ditinggalkan selalu tetap menaruh iman dan pengharapan kepada Tuhan. Demikian pun kami berdoa untuk Salmon Rompas, anak keluarga Bapak Yunus yang Tuhan telah panggil dan muliakan. Tuhan juga memberikan penghiburan dan kekuatan bagi seluruh keluarga. Hari ini di tengah kami berdoa menyerahkan mereka yang dalam pergumulan-pergumulan, kami juga memanjatkan syukur kami karena Tuhan Allah kami yang baik, yang tetap menjaga memelihara kami, tetap melimpahkan berkat-Mu. Karena itu mereka yang bertambah usia, baik usia kelahiran pada hari ini maupun sepekan ini, maupun juga mereka keluarga-keluarga yang bertambah usia dalam perkawinan, biarlah setiap keluarga pun tetap senantiasa menjadikan Tuhan sebagai nahkoda di dalam bahtera rumah tangga mereka. Bapa di sorga, Engkaulah yang memberkati setiap kehidupan jemaat Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dalam semua aktivitas umat Tuhan. Hari ini Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa untuk kami semua yang Tuhan pakai dalam pelayanan hari ini. Tuhan berkati organis, berkati juga pemandu lagu, berkati juga plan multimedia, koster, dan semua yang sudah terlibat dalam pelayanan termasuk seluruh presbiter. Biarlah apa yang kami lakukan dalam pelayanan kami tetap melakukannya dengan penuh sukacita, dan kami terus mau memuliakan Tuhan lewat pelayanan kami. Kami juga berdoa, biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap para pelayan-pelayan Tuhan, termasuk juga pengurus-pengurus, Kenampelkat, dan semua unit-unit misioner yang ada dalam jemaat Tuhan. Engkau tetap memberkati pelayanan-pelayanan kami.
Terima kasih Bapa, banyak ingin kami bawa dalam doa kami, tapi inilah doa dan syukur kami. Yang semua ini kami hanya menaikkan kepadamu, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-24. Ia menyatakan, "Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Persembahan dapat diberikan melalui QR code, transfer bank, atau dengan mengumpulkannya dalam amplop lalu disetorkan ke gereja pada hari Minggu atau ke kantor majelis jemaat pada hari dan jam kerja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukurlah pada Tuhan, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepada-Nya
sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah hai umatnya, bawa persembahan padanya sambil bersuka cita sujud menyembahnya, ucapan syukur puji namanya. Ia berikan putra tunggalnya untuk membebaskan dunia, jadi korban sungguh agung mulia, sehingga dunia bebas dan sejahtera. Patutlah kita puji nama Tuhan dan persembahkan diri padanya. Soraklah hai umatnya, bawa persembahan padanya sambil bersuka cita sujud menyembahnya, ucapan syukur puji namanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, sumber kemurahan dan kebajikan, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami dapat memberi dengan sukacita dan tulus hati berdasarkan apa yang ada pada kami. Terimalah persembahan kami ini sebagai bukti kesediaan kami untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam hidup dengan sesama demi kemuliaan nama-Mu. Pakailah hidup kami sesuai rancangan dan kehendak-Mu, agar orang lain juga selalu ceria dan bahagia dalam hidupnya. Terpujilah Engkau, ya Yesus, sumber berkat dan kasih karunia. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat, Minggu keempat Prapaskah, 7 Maret 2021. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian aktif dalam kegiatan-kegiatan jemaat sebagaimana tercantum dalam Warta Jemaat. Kami hanya menginformasikan beberapa hal sebagai berikut. Bidang iman, ajaran, dan musik gereja, Imaji Muger. Ibadah hari Minggu masih dilaksanakan secara daring atau online melalui kanal YouTube GPIB Silo Jakarta setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah hari Minggu pelayanan anak untuk kelas TK dan kelas anak kecil secara daring melalui kanal YouTube GPIB Silo Jakarta setiap hari Minggu pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk kelas anak tanggung melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna dilaksanakan melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah keluarga dilaksanakan secara daring atau online melalui kanal YouTube GPIB Silo Jakarta setiap hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Bidang PPSDI, kelas katekesasi. Kelas katekesasi reguler dan khusus 2021-2022 akan kembali dibuka. Bagi warga jemaat yang ingin mendaftar dapat mengambil atau mengisi formulir pendaftaran di ruang sekretariat setiap hari pada jam kerja. Bidang pengembangan ekonomi gereja PEK menginformasikan kepada warga jemaat persembahan ibadah hari Minggu, amplop persepuluhan, amplop akhir tahun, dan atau amplop syukur lainnya dapat jemaat berikan dengan cara
1. Diantar langsung ke gedung gereja dan dimasukkan dalam kotak persembahan yang tersedia pada setiap hari Minggu. 2. Persembahan melalui QR Code. Barcode tertera pada layar dan warta jemaat. 3. Transfer melalui rekening BRI GPIB Silo Jakarta. Nomor rekening tertera pada layar dan warta jemaat. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bidang Informasi Komunikasi dan Penelitian Pengembangan, Inforkom Litbang. Berita duka cita. Telah berpulang kepada Bapa di surga. 1. Ibu Ani Sri Novemi Rangkang, ibu mertua dari Penatua Salmon Siahaya, dalam usia 76 tahun, pada hari Selasa 23 Februari 2021. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa 23 Februari 2021 di TPU Selapajang, Tangerang, Banten. 2. Ibu Sutina, ibu dari Penatua Riani Pokoliwutang, pada hari Sabtu 20 Februari 2021 dan telah dimakamkan di TPU Kampung Kandang, Jakarta Selatan. 3. Bapak Ludwig Arman Halatu, bapak mertua dari Diaken Jeff Tanamal, dalam usia 76 tahun, pada hari Rabu 3 Maret 2021. Jenazah telah dimakamkan di TPU Menteng Pulo. Majelis dan jemaat menyatakan turut seperasaan dan kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Penghibur sejati, menguatkan dan menghibur seluruh anggota keluarga yang berduka. Ucapan terima kasih. Keluarga besar Bakar Warela menyampaikan rasa terima kasih atas pelayanan kedukaan yang telah diberikan oleh GPIB Jemaat Silo, khususnya kepada Pendeta Yosef Aeng, Pendeta Trisya Watimena, para presbiter Jemaat Sektor Pelayanan 1, Paduan Suara ke-6 Pelkat, kepada Mama, Oma, Oyang, kakak terkasih, almarhum Yakoba Anton Niete Bakar Warela. Tuhan Yesus yang punya pelayanan memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Keluarga besar Tupesi Lawrence menyampaikan rasa terima kasih atas pelayanan kedukaan yang telah diberikan oleh GPIB Jemaat Silo, khususnya kepada Pendeta Yosef Aeng, Pendeta Trisya Watimena, para presbiter Jemaat Sektor Pelayanan 1, Paduan Suara ke-6 Pelkat, dan kepada Papa, Opa, kakak terkasih, almarhum Johannes Yosef Tupesi. Tuhan Yesus yang mempunyai pelayanan memberkati pelayanan Bapak Ibu. 3. Keluarga Lopulalan Nahumuri menyampaikan rasa terima kasih kepada Majelis Jemaat GPIB Silo, Pendeta Trisya Watimena, Jemaat Sektor 3, atas pelayanan duka bagi ibu muda terkasih, almarhum Magdalena Louis Lopulalan Nahumuri, orang tua dari Bapak Sirus Lopulalan, Jemaat Sektor Pelayanan 3. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang ikut ambil bagian dalam ibadah online atau daring di pagi hari ini. Pelayan firman pada pagi hari ini, Pendeta Yosef Aeng, STH. Para presbiter, diaken dan penetua yang bertugas. Pemandu lagu, organis, pelayan multimedia, dan teknisi yang bertugas dalam ibadah ini. Demikian warta hari ini, kiranya Roh Kudus menolong kita melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja melalui hidup, kegiatan, dan karya kita bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Kepada sesama harus ku beri, biar semua orang rasakan damainya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya. Damai sejahtera mulai dari diriku, damai di dunia itulah harapanku. Dengan Allah Bapa, mari satulah kita membawa damai ke dalam dunia. Damai sejahtera mulai dari diriku, di tiap langkahku ikrarku tetap teguh. Setiap hari hidupku selalu membawa damai kekal. Damai di dunia mulai dari diriku. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang gelap. Utuslah kami jadi saksi
esok